Dalam sebelumnya, sebab 1 kita sudah belajar tentang ruang hasil kali dalam dengan operasi hasil kali dalam. Nanti hasil kali dalamnya, HKD. Nah, nanti keortogonalan itu akan berubah di ruang hasil kali dalam ini, tergantung dari HKD yang kita gunakan, operasi ininya, fungsinya ya, yang memetakan vektor U dan V ke bilangan real itu. Dan itu yang akan kita lihat di bab ini. Kita mulai dengan sudut antara dua vektor. Pendahuluan, jika U dan V itu vektor di Rn, kita tahu bahwa sudut theta atau adalah arcus cosinus dari ini, atau dengan kata lain cosinus dari theta sama dengan nilai ini. Ya, dan karena kita tahu nilai dari cosinus itu selalu antara minus 1 dan 1, maka kita memperoleh persamaan ini. Jadi nilai dari ini selalu berada di antara minus 1 dan 1. Dan nanti dari sini kita memperoleh pertidaksamaan atau ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini sudah kita pelajari di bab 3. Ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U dan V itu adalah vektor di ruang hasil kali dalam, maka harga mutlak dari hasil kali dalam UV lebih kecil sama dengan norm U dikali norm V. Ini kenapa harga mutlak? Karena tadi hasil operasi atau fungsi hasil kali dalam itu memetakan U dan UV ke bilangan real. Bilangan realnya itu bisa positif, bisa negatif. Atau bentuk alternatifnya, kalau bisa juga kita tulis seperti ini. Hasil kali dalam U kuadrat lebih kecil dari ini, karena Anda tahu ini itu adalah akar dari ini. Atau bisa juga kita tulis seperti bentuk di bawah ini. Sehingga kosinus sudut antara dua vektor U dan V di ruang hasil kali dalam V itu sama dengan ini. Bedanya di sini kita menggunakan operasi hasil kali dalam ya, dan nanti mencari norm dari U, norm V juga itu menggunakan operasi hasil kali dalam atau HKD. Maka sudut theta antara vektor U dan V itu adalah arcus cosinus dari ini. Sebagai contoh, misalkan M22 dilengkapi dengan hasil kali dalam standar. Jadi hasil kali dalam standar tadi kita sudah belajar itu adalah trace dari U transpose V ya. Sekarang cari sudut antara kedua vektor tersebut. Ini vektor U, ini vektor V, dan kita bisa mencari hasil kali dalam U dengan V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 tambah U4 V4. Sama dengan ini, nanti kita bisa mencari norm dari U itu adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan, dan norm dari V juga adalah masing-masing dikuadratkan di akar, sehingga kita memperoleh kosinus dari theta adalah seperti ini, yaitu nilainya tidak bulat ya, jadi kita bisa mencari atau pakai kalkulator atau pakai tabel, sudutnya adalah seperti ini. Teorema 622 ini memberikan sifat dari norm atau panjang dan jarak di ruang hasil kali dalam umum. Jika U dan V adalah vektor di ruang hasil kali dalam V, dan jika K skalar, maka ini selalu berlaku tadi ketidaksamaan Cauchy-Schwarz atau segitiga, ketidaksamaan segitiga ya. Jadi ini, kemudian ini juga berlaku ketidaksamaan segitiga untuk jarak ya. Jadi jarak dari U ke V itu akan lebih kecil sama dengan jarak dari U ke W ditambah jarak dari W ke V. Selanjutnya kita akan melihat keortogonalan. Sama dengan di ruang vektor,
demikian juga di ruang hasil kali dalam, dua vektor U dan V di ruang hasil kali dalam, V dikatakan ortogonal. Ortogonal, bahasa lain dari tegak lurus, Anda ingat. Jika hasil kali dalam U dan V sama dengan 0. Nah, bedanya dengan sebelumnya, kalau kita mengatakan ortogonal sebelumnya itu jika U dot V sama dengan 0. Di sini kita tidak harus menggunakan dot product, bisa misalnya dot product berbobot atau bisa apa saja. Semua definisi hasil kali dalam, sembarang operasi hasil kali dalam selama memenuhi 4 aksioma ya. Contoh, misalkan U adalah ini, V ini. Periksa apakah dua vektor ini ortogonal. Pertama, jika R itu dengan di R2 dan hasil kali dalam Euclid. Dan yang kedua nanti jika R2 dengan hasil kali dalam Euclid berbobot diberikan bobotnya seperti ini. Yang ini kita sudah lihat di contoh-contoh sebelumnya. Nah, untuk ini jawab, kalau UV pakai hasil kali dalam Euclid, berarti ini hasil kali dalam itu adalah dot product ya di sini, dan kita akan dapat hasilnya seperti ini, dan ini adalah 0. Berarti kita tahu bahwa U ortogonal dengan V dalam kasus ini. Tapi ketika kita menggunakan hasil kali dalam yang ini yang berbobot, maka kita akan dapat hasil kali dalam UV itu seperti ini sama dengan 1. Dan ini karena ini tidak sama dengan 0, maka U itu tidak ortogonal dengan V. Contoh berikutnya untuk matriks 2x2 dengan hasil kali dalam standar, yang tadi yaitu trace ya, trace dari U transpose V ya. Dengan matriks U seperti ini dan V seperti ini, nanti Anda bisa cek bahwa hasil kali dalam UV itu adalah 1 kali 0 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0, dan kita peroleh hasilnya 0. Maka nanti kita bisa mengatakan bahwa U tegak lurus dengan ortogonal dengan V. Bisa juga ortogonal kita gunakan untuk ruang hasil kali dalam polinomial. Jadi ini P2, polinomial berderajat maksimum 2, dengan operasi hasil kali dalam kita tulis seperti ini. Jadi dia integral. Karena polinomial ini juga fungsi, maka kita bisa integralkan. Integral dari minus 1 sampai 1, Px, Qx, dx. Ini adalah operasi hasil kali dalamnya. Jadi ini adalah HKD. Nah, jika P-nya sama dengan X dan Q-nya sama dengan X kuadrat, cari ini dan cari juga, periksa apakah, tunjukkan bahwa PQ ortogonal. Nah, untuk P, norm dari P berarti itu adalah hasil kali dalam dari PP pangkat setengah. Dan kita bisa buat seperti ini, kita integralkan, nanti kita akan peroleh seperti ini. Sementara Q, itu akan kita peroleh seperti ini, norm dari Q ya. Kemudian untuk mencari hasil kali dalam dari P dan Q, kita melakukan integral seperti ini adalah P, ini adalah Q, dan nanti kita peroleh 0. Karena ini 0, maka kita tahu bahwa P tegak lurus dengan Q. Sehingga kita bisa juga memperumum teorema Pitagoras. Anda tahu teorema Pitagoras? Apa? Sisi miring untuk segitiga siku-siku, sisi miring, ini C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat, nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Dan ini bisa kita perumum untuk UV yang ortogonal, jadi harus tegak lurus ya. Jadi harus ortogonal di ruang hasil kali dalam, maka berlaku ini sama dengan ini plus ini, di mana ini nanti norm ini semua dicari dengan menggunakan operasi HKD-nya. Ini bisa dibuktikan dengan, karena kita tahu ortogonal, maka HKD, hasil kali dalam dari UV sama dengan 0. Nanti kita bisa cek di sini, ini kita peroleh 0, maka diperoleh ini.
Contoh teorema Pythagoras di P2 polinomial berderajat 2. Dari contoh sebelumnya, P sama dengan X dan Q adalah X kuadrat. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa dia ortogonal dengan hasil kali dalam yang didefinisikan seperti ini di contoh sebelumnya. Maka menurut teorema yang kita bahas, ini akan berlaku. Ini adalah teorema Pythagoras. Ya. Kita bisa periksa P plus Q kuadrat dihitung, ini jadi P-nya ditambah Q dikuadratin seperti ini, kita dapat seperti ini. Sementara, oke, P plus Q kuadrat, ini yang pertama kita peroleh adalah ini ditambah ini. Kita dapat seperti ini, sementara ini P plus Q kuadrat itu adalah hasil kali dalam dari P plus Q dengan P plus Q, artinya kita melakukan integral ini, dan nanti kita hitung, kita akan peroleh seperti ini. Dan Anda lihat bahwa ini sama ya, memenuhi teorema Pythagoras. Ketika kita berbicara ortogonal atau tegak lurus, nanti Anda tahu, masih ingat kan kalau kita punya suatu vektor, nanti ini selalu kita bisa buat menjadi penyembelahan dari dua vektor yang saling tegak lurus ya. Ini misalnya W1, ini W2. Nanti sehingga kita punya nanti ini tegak lurus dengan ini atau komplement ortogonal. Ini pun kita bisa definisikan di sini jika W subruang dari ruang hasil kali dalam. Jadi ini ruang hasil kali dalam mempunyai subruang W. Vektor U di V dikatakan ortogonal pada W, jadi ortogonal pada subruang W, jika U ortogonal terhadap setiap vektor di W. W ini kan tadi subruang, maka di sini ada bisa lebih dari satu vektor, bisa himpunan vektor ada di sana. Kita katakan U ortogonal dengan pada W jika setiap vektor jika U ortogonal dengan setiap vektor di W. Himpunan semua vektor di ruang vektor V yang ortogonal ke setiap vektor di W disebut komplement ortogonal dari W. Atau nanti kita tulis simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya saya punya W adalah bidang ini, jadi ini semua vektor-vektor yang ada di bidangnya. Bisa lihat ada banyak vektor di sini. Maka ini adalah W ortogonal, yaitu vektor yang ada di garis ini semuanya, bukan hanya satu vektor ini. Vektor yang di sini pun, vektor yang di sini pun. Nah, kalau dalam contoh definisi 2 ini, bisa juga kita pandang, misalnya, oke. Jadi ini misalnya salah satu vektor ini kita sebut U, maka ini nanti adalah W yang ortogonal, bukan, ini kita sebut U, dan dia ortogonal dengan semua vektor di W. Nah, ini kalau hanya satu vektor U. Tapi kalau kita misalnya punya vektor lain, misalnya seperti ini, atau vektor seperti ini, atau yang lebih pendek di sini, maka himpunan vektor ini nanti semuanya disebut W ortogonal. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam real berdimensi hingga V, jadi V ini adalah ruang hasil kali dalam, maka W ortogonal adalah subruang dari V juga. Dan W iris W ortogonal itu hanya himpunan kosong. Jadi W itu subruangnya dari V, dan W ortogonal juga, W ortogonal juga itu subruang dari V. Kemudian jika W subruang dari ruang hasil kali dalam real berdimensi hingga V, maka komplement ortogonal dari W ortogonal itu adalah W. Jadi W ortogonal, kalau kita ortogonalkan, kita akan memperoleh W sendiri. Jadi komplement ortogonal dari W ortogonal ya, itu adalah W. Contoh, kita akan melihat basis dari komplement ortogonal. Kenapa kita melihat basis? Sudah pernah saya sampaikan
karena subruang vektor yang berupa komplement ortogonal ini bisa berisi sangat banyak vektor. Nah, untuk merepresentasikan banyak vektor itu, kita bisa diwakili oleh basisnya. Misalkan W subruang R6 yang direntang oleh vektor-vektor ini. Jadi subruang yang direntang oleh W1, W2, W3, dan W4. Carilah basis dari komplement ortogonal dari W. Jadi yang kita cari adalah basis dari komplement ortogonalnya ya, dari W. Untuk menjawab ini, pertama pandang subruang W sebagai ruang baris dari matriks A. Supaya dia menjadi ruang baris dari matriks A, berarti setiap vektor di sini kita buat menjadi baris dari matriks A. Ini yang kita peroleh matriksnya. Dan ini nanti baris pertama itu adalah W1, ini W2, ini W3, W4. Jadi kita mencari basis dari ruang baris dari matriks A ini. Nah, kalau kita udah mencari, itu konsepnya ya, jadi kita mencari basis dari W sebagai ruang baris dari matriks A. Jadi kita tidak perlu mencari basis dari ruang baris dari A ini. Nah, karena yang disuruh dicari adalah komplement ortogonal dari W. Kita tahu karena ruang baris dan ruang nul dari A itu adalah komplement ortogonal, jadi saling tegak lurus, saling ortogonal, kita udah bahas di bab-bab sebelumnya. Maka masalah dapat direduksi menjadi mencari basis dari ruang nul dari A. Jadi sekarang yang kita cari adalah basis dari ruang nulnya, bukan basis dari ruang baris ya. Gitu. Karena basis dari ruang baris itu adalah basis dari W. Sementara yang diminta dicari adalah basis dari komplement ortogonal dari W, yaitu basis dari subruang yang ortogonal dengan ruang baris dari A, yaitu kita tahu itu adalah di sini ruang nul dari A ya. Jadi kita akan mencari basis dari ruang nul dari ini. Ini tadi matriks A, dan Anda sudah tahu cara mencari basis dari ruang nul. Tentu saja Anda menyelesaikan sistemnya AX sama dengan 0. Nanti terus Anda cari basisnya, nanti akan diperoleh basisnya adalah ini V1, V2, dan V3. Sehingga ini adalah basis untuk ruang nul A, yang merupakan basis atau sama saja dengan basis dari W ortogonal. Karena tadi kita sudah tahu bahwa ruang nul itu ortogonal dengan ruang baris dari A. Anda dapat melakukan verifikasi dengan menunjukkan bahwa W1, W2, W3 itu saling ortogonal dengan U1, U2, W3, dan W4. Jadi misalnya kalau Anda cari W1, inner product V1, inner product W1, itu hasilnya harusnya sama dengan 0. Demikian juga kalau Anda cari pasangan-pasangan yang lain. Kita memperoleh hubungan ruang pada matriks. Jika A adalah matriks berukuran M kali N, jadi tidak harus berjual sangkar ya, M kali N, maka ruang nul dari A dan ruang baris dari A adalah komplement ortogonal di Rn. Artinya ruang nul itu adalah komplement ortogonal dari ruang baris, demikian juga sebaliknya. Ruang baris adalah komplement ortogonal dari ruang nul terhadap hasil kali dalam Euclid. Kemudian ruang nul dari A transpose dan ruang kolom dari A adalah komplement ortogonal. Sama ya, jadi ruang nul dari A transpose itu adalah komplement ortogonal dari ruang kolom. Demikian juga sebaliknya.